Hai Virgo, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret 2021. Seperti biasa, gue akan bacain prolog ya. Kalau kalian udah bosen, udah ngelotok, skip aja. Ini bacaan untuk Virgo ya. Virgo Sun Sign, Virgo Rising atau Ascendant Sign, Virgo Venus Sign, Virgo Mars atau Moon Sign ya. Ini general dan juga timeless reading. General artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Kalau memang tidak sesuai, gue saranin untuk nonton rising sign kalian, Venus sign kalian, Mars sign atau Moon sign kalian ya. Dan cross watcher, kalian juga welcome untuk join, karena energi kita suka ketukar, atau kata lain buat gue adalah kita saling mengadopsi energi, tergantung seberapa intensnya koneksi kita dengan Virgo itu sendiri ya. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau memang message-nya resonates, adalah waktu yang tepat untuk kalian. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, gue saranin untuk di box description gue itu ada link dari Just Astrology, kalian tinggal klik, itu gratis. Isi data-data kalian dan kalian akan dapatkan free birth chart kalian ya. Kalau emang nggak tampil tempat lahir kalian, coba aja Google sendiri, ada banyak sumber untuk mendapatkan birth chart ya. Gue saranin untuk di save karena memang mengasyikkan untuk mempelajari diri sendiri ya, karena setiap individu itu adalah konfigurasi dari beberapa planet dan zodiak gitu. Jadi dan bacaan ini gue buka 12 kartu yang mewakilkan berchart kalian, yang mana artinya kalau gue lagi bacain Virgo itu di rumah pertama, di rumah bagaimana dunia melihat kalian, dan rumah kedua itu maksudnya adalah tentang finansial, tentang material possession, atau dengan kata lain, kalau Virgo di rumah pertama, rumah keduanya adalah Libra, rumah ketiganya adalah Scorpio. Dan sebenarnya gue juga lagi nyiapin ya presentasi tentang meaning dari setiap house atau rumah itu sendiri. Jadi kalau kalian belum terbiasa dengan hal itu ya, stay tune aja, gue lagi menyiapkan itu ya. Kalau belum subscribe ya. Dan ini 12 kartu ini gue keluarin berdasarkan 12 zodiak di konstelasi kalian sendiri sebagai Virgo di rumah pertama, yang lebih tepatnya Virgo rising sign atau ascendant sign. Oke? Dan karena gue belum memberikan informasi tentang rumah-rumah itu, gue akan lebih sebutkan kepada rumah Virgo. Di rumah Virgo ada apa, di rumah Libra ada apa, rumah Scorpio ada apa, dan itu tentang apa. Oke? Panjang. Plus gue juga ada free shuffle Oracle cards dari Wisdom of the Oracle sama Mystical Shaman, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card, Conversation with God. Dan asal kalian tahu, ini general reading ya. Jadi ada beberapa kartu yang nanti akan gue klarifikasi. Kalau memang resonates dengan kalian, gue undang kalian semua untuk lanjut nonton extended reading, karena mungkin kalian tertarik untuk menggali lebih dalam ya. Di box description gue itu ada link untuk bagaimana kalian mendapatkan akses ke extended reading, entah itu melalui Karya Karsa atau menjadi member. Oke? Lanjut. Rumah pertama kalian, rumah Virgo, dan tentang bagaimana kalian dilihat oleh dunia atau orang lain. Kalian dapat 9 of Cups. Kalian terlihat happy. Kalian terlihat sangat sosial. Kalian terlihat seperti sudah mendapatkan apapun yang kalian inginkan ya. Kalian happy, kalian senang-senang, kalian enjoying life, seakan-akan gitu, seakan-akan gue ngomongnya. Kenapa? Karena ini sifatnya delusif. Ini entertainment buat gue ya. Justru di saat kita bersenang-senang seperti ini, dengan keadaan seperti ini, kita harus bisa lebih waspada.
Kalau orang Jawa bilang jangan takabur. Hati-hati. Dan itu yang lebih parah, karena kita biasanya hanya mencari distraction untuk menghibur diri kita dari hal-hal yang tidak kita mau hadapi. Oke? Cuma ngomong doang, nggak setuju boleh. Di rumah income, value, etika dalam bekerja, tentang prioritas, tentang material possession, juga ini di rumahnya Libra, ya. Kalian dapat King of Cups, energi Pisces atau Scorpio. Ada pengertian, ada cinta, ada kasih, ya, dalam hal memberi, dalam hal yang sifatnya materi, ya. Ada pengertian materi tapi mengasihi, loh, ya kan. Kurang lebih begitu dualitasnya. Di rumahnya Scorpio itu tentang mindset kalian, pola pikir kalian, persepsi kalian, juga tentang apapun yang kalian yakini atau wawasan dan pengetahuan yang kalian imani hingga detik ini, ya. Juga tentang komunikasi kalian dengan lingkungan terdekat kalian. Kalian dapat Five of Swords. Ini konflik yang memang kalian rencanakan. Konflik di mana di sini tidak ada siapapun keluar sebagai pemenang. Semua akan menjadi sakit hati, ya. Karena memang sesuatu itu memang sudah harus berakhir. Jadi Five of Swords. Di rumahnya Sagittarius, yaitu tentang home, family, dan fondasi, kalian dapat The Temperance, energi Sagittarius. Di rumahnya Sagittarius itu sendiri. Mungkin kalian berhubungan dengan Sagittarius, ya. Ini tentang healing, tentang proses pemahaman dari apapun pelajaran yang kalian baru saja lewati. Kalian diminta untuk bersabar pada diri kalian sendiri, untuk memproses segalanya, sehingga kalian mendapatkan pemahaman itu, baru kalian, itu yang disebut dengan healing, ya. Proses pembelajaran untuk mengerti dari apapun lessonnya, gitu. Itu Temperance, energinya si Sagittarius, dimana dia mencoba bersabar dengan antara api dan air itu, ya, ego dan emosional, dicoba balancein. Di rumahnya Capricorn, ini di rumah pleasure, ya, rumah intelektual, di rumah kreativitas, romance, love affairs, anak-anak atau masa kanak-kanak kalian. Eight of Cups. Kalian akan meninggalkan apapun itu yang memang sudah tidak memenuhi kebutuhan emosional kalian. Cara kalian bersenang-senang mungkin, atau ketidakdewasaan kalian mungkin, atau cara kalian mengekspresikan diri mungkin, karena itu aktualisasi diri kalian sendiri. Dan di rumah kesehatan juga kesehari-harian, di rumahnya Aquarius. Oh sorry. Sebelum gue berarah ke sana, di rumahnya si Capricorn itu ada Pluto, ya. Pluto itu tentang planet transformasi. Jadi nggak heran gue, nggak kaget kalau lu dapat Eight of Cups, ya. Kalian diminta oleh energi semesta itu sendiri untuk berubah dalam mengaktualisasi diri atau mengekspresikan diri lebih tepatnya. Dan di kesehari-harian dan juga kesehatan kalian, di rumahnya Aquarius, kalian dapat The Tower, energi Scorpio, yang mana di rumah Scorpio tadi ada Five of Swords, konflik. Kalian harus memutuskan apapun yang sudah tidak sehat, ya. The Tower, fondasi yang runtuh karena memang fondasi itu dibangun tidak cukup kuat.
Dan itu rumahnya Aquarius, ada Saturn, ada Jupiter, ada Merkuri juga di situ. Rumah ketiga itu rumahnya Merkuri, by the way. Dan karena Saturn dan Jupiter itu sangat karmik ya. Jadi ya mungkin kalian udah saatnya kalian memutuskan itu karena sangat toksik. Kalau ngomong karmik itu emang agak toksik, baunya lebih konotasinya ke toksik ya. Karena memang itu yang akan menghambat pertumbuhan kalian sendiri di kesehari-harian, kebiasaan-kebiasaan kalian itu yang toxic. Oke. Di relationship di rumahnya Pisces, ya, ada matahari di situ, Sun, ya, ada Venus di situ, ada Neptune idealnya dan mimpi kalian juga, visi kalian juga. Kalian dapat Three of Pentacles. Kerjasama, kolaborasi, ya, membangun sebuah project atau relationship, any kind of relationship ya. Di rumahnya Aries, yaitu tentang sex, intimacy, partner resources, tentang pajak, tentang misteri, tentang warisan, properti, joint venture, merging, dan benar-benar misteri. Kalian dapat Orchard. Orchard, lihat dong tanda panahnya di atasnya. Energi yang memang tidak diketahui. Ya, jadi penjelasan dari kartu Orchard ini. Orchard ini cuma ada di deck ini. Di deck lain nggak ada kartu tanda tanya, itu nggak ada. Yang mana artinya adalah itu kebun buah. Ya, ada beberapa buah yang memang siap panen. Tapi yang kalian harus sadari, semuanya itu panen itu mungkin di hubungan kalian, di relationship kalian mendapatkan benefit atau keuntungan-untungan tanpa harus kalian memberikan penawaran yang berbalik ya. Dan sadari benefit-benefit itu, keuntungan-keuntungan itu ya, termanifestasi ada karena ada energi lain di dalam kebun itu atau di dalam tanah yang sama, dalam tradisi yang sama, budaya yang sama, bahkan rumah yang sama, family ya. Itu yang membuat energi itu yang menciptakan semua panen itu, keberuntungan itu kamu dapat gitu. Kamu dapat keberuntungan itu. Nah, sadari kalau kalian memetik atau berpanen menggunakan keuntungan itu adalah debt, hutang yang harus kalian bayar. Karena mungkin bukan haknya kalian. Di rumahnya Taurus ya, itu di rumah travel, foreign, wisdom, filosofi, hukum, perbedaan budaya, agama, latar belakang, juga higher education. Kalian dapat Ten of Swords, pembunuhan karakter. Di Taurus itu ada planet Uranus juga Lilith asteroid sih, bukan planet. Uranus itu bicara tentang keunikan seorang individu. Dia selalu menuntut kebebasan dan dia baunya itu revolusi. Jadi dia selalu mempertanyakan status quo, otoritas, yang punya otoritas akan segala hal yang memang menurut kalian, menurut dia itu enggak dong gitu, enggak gitu deh. Jadi ada tuntutan kebebasan di situ. Nah, Taurus itu kan biasanya adalah tentang nilai, tentang struktur, tentang institusi, tentang komitmen ya. Tapi Taurus ini ada di rumah ke-9, di rumah
travel, wisdom, dan filosofi kalian, 4 range. Dan di situ ada Ten of Swords, jadi ada pembunuhan karakter dari bagaimana kalian memahami. Kalian diminta untuk expand pengetahuan kalian akan perbedaan agama, mungkin perbedaan budaya, mungkin latar belakang, ya. Juga tentang segala hal yang berbau dengan travel, jarak, entah itu secara emosional ataupun geografi. Segala sesuatu yang asing, yang baru, tentang hukum itu sendiri. Dan memang kadang untuk bisa menambah sebuah fakta masuk ke dalam memori atau cara bekerja kita, itu kita harus melepas. Karena memori kita tuh kadang-kadang dalam usia tertentu itu udah penuh, udah penuhan. Jadi untuk bisa menerima suatu fakta baru, kita harus melepaskan yang lama. Kalau nggak, kepala kita udah kepenuhan, gitu. Jadi pembunuhan karakter di sini sifatnya lebih kayak gitu. Jadi ada pembunuhan keyakinan yang lama untuk bisa expand ke pengetahuan yang lebih tinggi. Panjang. Oke. Untuk rumahnya Gemini, ya. Itu rumahnya karir, reputasi, long term goals, dan status sosial kalian di Gemini. Dan kalian dapat Four of Wands, fondasi itu sendiri, home and family, termasuk emotional state. Long term goal kalian tuh fondasi yang seperti apa yang kalian lagi bangun? Sustainable nggak? Panjang nggak? Gitu. Dan itu yang akan menentukan reputasi karir kalian, juga status kalian sendiri. Dan di Gemini kemarin tanggal 3 itu masuk Mars ke situ, meninggalkan Taurus. Mars itu warrior, Mars itu action, Mars itu tindakan. Jadi kalian fokusnya ada di apa yang akan kalian lakukan untuk membangun long term goal kalian dan status sosial kalian, juga reputasi kalian, karir kalian. Oke. Dan di Gemini itu adalah North Nodes-nya sampai 2 tahun ke depan. Jadi adalah takdir kalian untuk fokus di hal-hal material atau nggak duniawi ini, ya, untuk membangun fondasi yang kokoh. Takdir kalian. Untuk rumahnya Cancer, ya, di friendship network, harapan-harapan, teknologi, kemanusiaan, juga keadilan sosial, kalian dapat Seven of Wands. Ini pilihan-pilihan yang kalian harus pilih. Sadari kalau semua pilihan itu bisa jadi hanya ilusi, karena kalian nggak tahu apa yang kalian mau. Jadi kalian selalu bergantung dengan apa tawaran yang masuk ke kalian sebagai bahan pertimbangan kalian, karena kalian nggak tahu dari dalam diri kalian sendiri kalian mau apa. Di rumahnya Leo, itu tentang ending, closure, karma, alam bawah sadar kalian, tentang spiritual, tentang limiting beliefs kalian. Kalian dapat Eight of Pentacles, energi kalian sendiri, pekerjaan, efforts, usaha. Ini buat gua adalah pelayanan kalian yang selama ini kalian selalu usahakan untuk orang lain. Itu adalah karma kalian sendiri. Karena kalian selalu ingin melayani orang lain sampai kalian tidak pernah memikirkan diri kalian sendiri. Pengorbanan yang selama ini kalian lakukan itu sebenarnya sangat egois. Maaf kalau gue ngomong gitu. Karena memaksa diri untuk terlihat baik atau menjadi yang baik, itu egois. Karena secara tidak sadar kalian meminta orang lain, bahkan menuntut orang lain untuk bisa berbuat seperti kalian.
alam bawah sadar kalian, tapi alam bawah sadar kalian dapat pesan. The sun itu ada happiness, ada kebenaran, ada terang, ya. Itu energi Leo. Yang di rumah Leo tadi ada karma kalian, yaitu pelayanan kalian sendiri, ya. Tapi matahari ada di Pisces, yaitu relationship kalian, Three of Pentacles, kerjasama, kolaborasi. Jangan selalu mencoba mengerjakan segalanya sendiri. Coba berbagi. Di bawahnya ada Eight of Wands, fast communication dan travel. Energi Sagittarius, yaitu tentang home itu sendiri. Temperance, ya, tentang home and family. Mungkin ada yang pindah rumah, mungkin ada yang harus healing di rumah itu, karena ini kan fast communication and travel, ya. Dan Sagittarius juga bisa. Di bawahnya ada the Hierophant, komitmen, tradisi, institusi. Rumah Taurus ada apa? Ten of Swords, pembunuhan karakter. Di bawahnya ada Six of Wands, ya kan? Six of Wands, pengakuan. Ini energi Leo. Di rumah karma tadi, pelayanan kamu. Kamu melakukan pelayanan itu untuk mendapatkan pengakuan kah? Itulah karmanya. Udah segitu aja alam bawah sadarnya. Jadi mungkin kalian berhubungan, ya, beberapa dari kalian berhubungan dengan Pisces, Sagittarius, Scorpio, Virgo seperti kalian. Ya, gue akan klarifikasi untuk beberapa dari kartu ini. Jadi kalau emang kalian resonate dengan message yang udah ada, yang gue sampaikan, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading untuk menggali lebih dalam tentang apa situasi kalian, oke? Dan sekali lagi caranya ada di box description gue, melalui Karya Karsa atau menjadi member, ya. Dan juga untuk sign kalian yang lain, seperti moon sign dan rising atau sun sign itu sangat penting, atau Mars sign itu juga sangat penting untuk kita tahu sih, ya. Jadi kita lebih bisa mengkombinasi antara sign kita, karena ini kan general reading. Kalau kalian baca 4 signs, yang mana yang paling crucial, ya, yang paling mendasar itu adalah sun sign, rising atau ascendant sign, Venus sign, moon sign, dan Mars sign. 5 ini, ya. Kalau kalian bisa membaca secara generalnya aja, dan kalian bisa menemukan resonansi dari kelima ini, kalian tahu kondisi kalian sendiri, gitu. Oke? Langsung lanjut ke Oracle Message. Oracle Message dari Wisdom of the Oracle, kalian dapat never ending story, pengulangan. Itu karena insecurity, gue lihat, ya, insecure. Hati kita bentengin tuh, kita jaga. Lo masukin berangkas juga boleh, ya. Lo jaga sampai lo sebenarnya menutup hati lo sendiri. Dan itu adalah sumber dari pengulangan itu. Dan kalian juga dapat serendipity. Kebalik tadi. Serendipity itu kan kebetulan yang sangat magical. Tapi ini kebalik. Jadi tidak ada yang magical. Bahkan mungkin yang keluar adalah kutukan, the curse. Dari mystical shaman, kalian dapat curse. Ini di bawahnya serendipity. Ya, di bawahnya serendipity. Oke. Dan kartu yang lainnya, witness. Jadilah saksi.
Coba amati ke sekeliling kamu sendiri ya. Kalau memang sesuatu hal, kondisi, situasi atau suasana atau seseorang itu selalu ada pengulangan ya, patternnya selalu itu, mungkin tentang dia yang suka selingkuh, mungkin dia yang suka bohong, dia yang nggak bisa, kenapa uang gua nggak pernah masuk. Pengulangan itu karena apa? Observasi, witness tanpa harus terlibat, cermati energi sekitar kalian sendiri ya, karena mungkin ada ketidakselarasan, nggak sinkron energi dan frekuensinya dengan sekitar kita sendiri, yang biasanya kita maknai atau definisikan sebagai kutukan karena segala sesuatunya itu mengulang, padahal cuman energi kita sendiri nggak sinkron. Dan di alam bawah sadarnya dari oracle ini ada mystical shaman. Apa yang kita selalu ceritakan pada diri kita dan orang lain, bisa nggak kita mulai menceritakan hal baru? Bisa nggak kita jadi misteri untuk diri kita sendiri tanpa harus terikat? Ini undangan, dia storyteller ya, mystical shaman, dia storyteller. Bisa nggak kita hidup tanpa ikatan dari apapun cerita yang kita create di masa lalu? Bisa nggak kita mulai menceritakan sesuatu yang baru untuk diri kita sendiri dan juga orang lain? Breathe, napas-napas, jangan lupa napas, karena itu berkah. Dan terakhir dari Divine Wisdom card, kalian dapat, my message will come in 100 forms at 1,000 moments across 1,000,000 years. You cannot miss them if you truly listen. You cannot ignore them once truly heard. Mystical Shaman. Artinya pesan-pesan pesan-pesan gue akan hadir dalam bentuk yang berbeda, dalam ratusan bentuk, dalam ribuan moments, melalui millions tahun, jutaan tahun. Kalian nggak akan melewatkannya kalau kalian benar-benar mendengarkan, karena kalian tidak akan mengabaikannya sekali kalian benar-benar mendengarkannya, mencermati. Sekali lagi, be a member or karya karsa untuk extended reading ya.